Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah, baik. Barakallahu fikum. Kita Alhamdulillah. lagi, Ustaz ya. Alhamdulillah. Ini kita udah bisa mulai, Ustaz ya? Boleh, bisa. Insya Allah, Ya. boleh. Terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul kembali mengikuti kajian rutin yang alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini. Dan tak lupa kita sampaikan salam dan salawat pada Nabi besar Muhammad SAW beserta pada keluarganya, para sahabatnya yang insya Allah akan memberikan sahabat pada kita sampai akhir zaman. Alhamdulillah telah bersama kita Al-Ustaz Abdullah Taslim. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Ya, barakallahu fikum. Semoga Ustaz keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Barakallahu fikum. Seperti bulan lalu, Ustaz, kajian ini tetap kita seputar tanya jawab mengenai Islam. Ya. Tapi nanti mungkin Ustaz bisa memberikan pengantar tausiah sekitar 30 menit, Ustaz. Nanti kita akan bawa dengan tanya jawab dari teman-teman apapun masalahnya bisa kita tanyakan nanti. Dan seperti biasa sebelum kita mulai kajian dimohon para jamaah untuk menonaktifkan audio video, kemudian juga diharapkan untuk agar bisa mencatat supaya apa yang telah Ustaz sampaikan kita bisa ingat kembali, kita bisa aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Untuk masa waktu marilah kita mulai kajian ini kepada Ustaz. Tafadhol Mas Kuro. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din rahimakumullah. Para ikhwan dan akhwat peserta kajian Rutu Jannah ya, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majelis ilmu yang mulia meskipun secara online, yang semoga ini tidak mengurangi keberkahan dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita dari majelis ilmu yang kita adakan di siang hari ini. Barakallahu fikum ya, sebagaimana biasa saya akan menyampaikan beberapa kalimat nasihat tentu untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua seputar masalah ilmu. Kita ketahui menuntut ilmu agama ini kedudukannya sangat agung dan tinggi. Bahkan mungkin kita pernah dengar pernyataan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang mengatakan la syai'a afdalu min talabil ilmi idza hasunat fihi an-niyah. Tidak ada satu amalan pun yang lebih utama, lebih besar keutamaannya dibandingkan menuntut ilmu jika seseorang bisa memperbaiki niat padanya. Ya, menuntut ilmu dengan niat yang ikhlas ini amalan yang sangat tinggi, tidak ada yang lebih utama dibandingkan amal tersebut. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam mengatakan wa qad nassa ghairu wahidin minas salaf min a'immatis salaf ala anna talabal ilmi afdalu min nawafilil ibadat.
banyak dari ulama salaf yang menegaskan, yang menyatakan bahwa menuntut ilmu lebih utama dibandingkan amalan-amalan sunnah. Ya, dibandingkan dengan amalan-amalan sunnah, karena menuntut ilmu memperbaiki iman, memperbaiki akidah, bahkan membenarkan amal-amal yang kita lakukan. Makanya karena kedudukan menuntut ilmu ini demikian besar, dan tentu saya yakin antum semua, ya, semua peserta kajian kita ini insya Allah, dan bahkan semua kaum muslimin yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, keselamatan dunia akhirat, mesti ketika dia melakukan satu amalan, apalagi orang yang mengetahui keutamaan menuntut ilmu, apa tujuannya dia menuntut ilmu? Kan ingin menjadi baik, ingin mendapatkan keutamaan yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang telah kita bahas di pertemuan lalu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Jadi menuntut ilmu ini adalah ciri kebaikan. Jalan untuk menuju surga. Ya. Menuntut ilmu adalah pembimbing kita kepada ridha Allah. Cuman di sini permasalahannya, seperti apa kita menuntut ilmu, dengan metode apa kita menuntut ilmu agar kita dapatkan tujuan yang agung dan mulia ini. Karena menuntut ilmu adalah ibadah, sudah kita ketahui. Dan ibadah ada yang diterima, ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah di samping syaratnya, yang pertama adalah ikhlas karena Allah, memurnikan tauhid dan tauhid, ya, dan niat kita ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, harus ittiba sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hal ini, ya, saya mengingatkan kepada antum semua supaya tidak sia-sia menuntut ilmu. Kita sudah mencurahkan waktu, tenaga, mencurahkan biaya, bahkan mencurahkan waktu-waktu kita yang berharga. Jangan sampai tersia-siakan karena kita kurang mengatur, ya, kurang perhatian terhadap metode menuntut ilmu yang benar. Jadi ada namanya at-ta'sil dalam menuntut ilmu, ya, mengusahakan metode yang sistematis dalam menuntut ilmu supaya ilmu itu bisa masuk ke dalam diri kita dan bisa merubah diri kita menjadi lebih baik. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, kan kita tahu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik petunjuk. Ya, Al-Quran sebagai sebaik-baik petunjuk. Hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik pembimbing. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang terkenal. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kebaikan yang dimaksud di sini bukan hanya kebaikan dalam artian, oh, kita belajar ilmu agama jadi kita paham dalilnya, kita semakin kuat dari segi hujah, dari segi hafalan terhadap dalil. Bukan cuma ini tentu saja. Sebaik-baik petunjuk artinya benar-benar membimbing kita untuk perbaikan dalam pemahaman. Perbaikan dalam memahami dalil, memahami iman yang benar, sholat yang benar. Juga pastinya termasuk di dalamnya adalah perbaikan dalam mengamalkan agama. Perbaikan dalam pengamalan. Jadi ilmu itu membimbing kita dari dalam diri kita. Selama kita ikuti metodenya dengan benar, kita pelajari dengan sistematis, tidak terburu-buru, kita bersabar, kita ikuti manhaj salaf dalam menuntut ilmu, insya Allah kita akan dapatkan hasilnya. Al-Quran itu Allah mudahkan. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Sungguh di surat Al-Qamar, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri." Sungguh telah kami mudahkan, jadikan mudah Al-Quran supaya menjadi pelajaran, menjadi peringatan. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ya.
Ini janji Allah dalam Al-Quran. Ketika menafsirkan ayat ini, sebagian ulama salaf ada yang berkata, fahal min talibil ilmi fayu'anu alaihi. Apakah ada orang yang mau belajar ilmu dengan benar, dengan metode yang benar, sehingga Allah akan memudahkan pertolongan baginya. Pertolongan supaya paham, supaya bisa merubah dirinya dengan ilmu, supaya bisa menjadi lebih baik semakin dia belajar. Ini yang kita inginkan. Makanya setelah kita mengikuti kajian, setelah kita belajar agama, harusnya ada perubahan dan peningkatan nyata yang kita dapati dalam diri kita. Ini sebagai wujud bahwa ilmu yang kita pelajari itu ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu ada yang tidak bermanfaat. Sebab tidak bermanfaatnya dari dua. Ya, kalau kita baca kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab, Bayanu Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, ini buku sudah ada terjemahannya. Ini bagus, ya, buku yang sangat baik sekali untuk kita jadikan sebagai bahan menilai kualitas ilmu kita. Penjelasan perbedaan keutamaan ilmu salaf dibandingkan ilmu khalaf. Kalau ilmunya salaf itu dulu sedikit, ringkas tapi padat. Ya. Beda dengan ilmu orang yang belakangan. Penjelasannya panjang lebar, banyak yang disampaikan, tapi yang bisa masuk ke hati sedikit. Ini kita harus perhatikan. Jadi kita harus paham apa itu ilmu yang bermanfaat dan bagaimana prosesnya ilmu ini supaya bisa kita dapatkan. Ilmu yang tidak bermanfaat itu bisa jadi ilmunya tidak bersumber dari ulama salaf, dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jelas kalau ilmu-ilmu yang menyimpang ini sudah tidak akan bisa memberikan manfaat kebaikan untuk kita. Kalau dasar ilmunya sudah salah. Bisa juga dasar ilmunya benar, tapi kita yang mempelajarinya tidak dengan metode yang benar. Tidak dengan sistematis yang diajarkan oleh para ulama kita. Terburu-buru, hanya sekedar ingin kelihatan, wah kelihatan banyak wawasannya. Atau sebagian orang menuntut ilmu hanya sekedar ingin hiburan saja. Makanya dicari ilmu yang kira-kira tidak banyak beban, tidak banyak mengkritik dirinya, tidak banyak meluruskan, supaya tidak banyak yang menyalahkan dirinya. Ini jelas tidak benar. Bukan ilmu seperti ini yang diharapkan. Sekedar untuk hiburan, bisa ketawa-ketawa saya dalam majelis ilmu. Apa yang didapatkan dengan cara seperti ini? Ya, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Khusyu' fi Shalah menyebutkan ilmu yang bermanfaat itu hasilnya, buahnya apa? Kata beliau, al-ilmu nafi'u huwa ma basyaral quluba. Ilmu yang bermanfaat itu dialah yang menyentuh hati. Kita belajar, hati kita tersentuh. Kenapa? Karena hati kita yang ingin dibersihkan. Karena hati kita yang ingin ditumbuhkan iman padanya. Supaya memperbesar rasa takut kita kepada Allah, menjadikan kita semakin cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, menumbuhkan tawakal, menumbuhkan sikap ridha terhadap segala ketentuan Allah. Kan ini yang ingin kita tumbuhkan di hati kita. Jadi ilmu harus menyentuh hati. Kata beliau, al-ilmu nafi'u huwa ma basyaral qulub. Ilmu yang menyentuh hati, merasuk ke dalam hati. Kemudian apa? Fayujibulaha, kemudian melahirkan di hati itu al-khasyah, rasa takut kepada Allah. Ya, was-sakinah, rasa tenang ketika mendekatkan diri kepada Allah. Wal khusyu', khusyuk, ketundukan. Wat tawadu', sikap merendahkan diri. Wal inkisar, dan sikap selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu yang kita inginkan kita pelajari supaya diri kita berubah. Ilmu ini adalah sebaik-baik petunjuk. Sudah lama kita pelajari, masa tidak melahirkan atau tidak menghasilkan petunjuk untuk merubah sholat kita menjadi lebih khusyuk. Ibadah kita menjadi semakin lebih tenang kita laksanakan. Ya, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah, padahal Allah jelas menegaskan di dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya
hanyalah orang-orang yang berilmu. Jadi ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, menuntut ilmu kalau kita lakukan dengan benar, kita yakin Allah menjamin. Ilmu kan jalan pembimbing kita menuju surga. Kalau kita ikuti pembimbing, kita ikuti jalurnya, kita ikuti rambunya, ya kita akan selamat. Kita akan terbimbing ke jalan yang lurus. Coba lihat, ada pernyataan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menceritakan dulu para ulama bagaimana waktu menuntut ilmu agama. Ya. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menceritakan dulu para ulama salaf, beliau di zaman tabi'in ya, menceritakan bagaimana keadaan mereka waktu menuntut ilmu. Beliau berkata, kana rajulun minna idza ta'allama al-hadis. Dulu salah seorang di antara kami ketika mulai belajar hadis, yakni belajar sunnah, mulai ikut kajian, menghadiri majelis-majelis yang dibacakan padanya hadis-hadis Rasulullah SAW. Apa yang terjadi kata beliau? Falam yalbas, ditunggu tidak lama. Ya, an yura dzalika, langsung terlihat dampak positifnya. Pengaruh baiknya dari dia belajar. Fi takhasyu'ihi, dalam meningkatkan khusyuknya dalam ibadah. Wasamtihi, merubah tingkah lakunya menjadi lebih baik. Walisanihi, ucapan lidahnya, lisannya menjadi lebih terarah. Wabasarihi, pandangan matanya semakin baik. Wayadihi, dan perbuatan semua anggota badannya. Jelas ini ilmu di kalangan salaf. Karena pembimbingnya baik, penuntut ilmunya juga memang benar-benar belajar untuk perbaikan diri, dapat manfaat. Metode yang mereka terapkan dengan baik, mereka tidak tergesa-gesa dalam menuntut ilmu, akhirnya dapatkan hasil yang maksimal. Nah, di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ini bukanlah hal yang jauh. Janji Allah ini tidak hanya berlaku untuk golongan mereka saja, kemudian kita tidak. Tetap berlaku untuk kita. Selama apa? Kita mengikuti metode mereka dalam menuntut ilmu. Ya, ada pemilihan guru, ada bagaimana adab-adab bagi seorang murid, bagaimana adab-adab menghadiri majelis ilmu, bagaimana kita harus belajar misalnya. Nanti insya Allah setiap kali kita adakan kajian, kita akan bahas sedikit-sedikit adab-adab tersebut sebagai awalan ya, atau pembukaannya sebelum kita isi dengan tanya jawab ya. Jadi supaya nanti kita setiap kajian bisa kita ambil satu adab untuk nanti kita jadikan sebagai bekal kita agar untuk perbaikan kita dalam menuntut ilmu, agar kita dapatkan manfaat ya yang lebih maksimal dalam ilmu yang kita pelajari supaya menjadi sebab perbaikan untuk kita insya Allah. Tapi barakallahu fikum, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, para peserta kajian Rutu Jannah ya, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang metode dalam menuntut ilmu, metode secara umum tentu saja, di dalam sebuah hadis beliau. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan hadis ini adalah termasuk contoh hadis yang mutawatir. Sangat banyak jalur periwayatannya. Sahabat yang meriwayatkannya juga banyak. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Zaid ibn Thabit, ya, kemudian ada Anas bin Malik dan yang lainnya. Banyak sahabat yang meriwayatkannya. Di antaranya dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha wa fi riwayatin kama sami'aha." Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberikan nadharah. Apa ini? Keindahan. Ya, rupa yang indah. Rupa yang bercahaya. Ya, ini fisik yang bercahaya kepada orang yang mendengarkan ucapanku. Ucapan siapa? Ucapan Nabi SAW. Kemudian dia memahaminya. Setelah itu dia berusaha menghafalnya
sampai kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain sebagaimana dia dengarkan, sebagaimana waktu dia mendengarkannya. Subhanallah, ini jaminan bagi siapa? Orang yang belajar sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar, dengan sistematis. Dia belajar, dia berusaha faham, kemudian dia berusaha menghafalnya agar bisa disampaikan kepada orang lain. Jadi keutamaannya apa? Didoakan dia untuk mendapatkan keelokan rupa, keindahan fisik, ya, di fisik yang bercahaya, disebabkan keberkahan ilmu yang dipelajari. Dan ini berlaku untuk dunia dan akhirat. Berlaku untuk dunia dan akhirat. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, ini maknanya adalah keindahan fisik, keindahan rupa yang merupakan pancaran dari kebaikan iman yang dirasakan di dalam hati. Itu penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Beliau menyebutkan ini berdasarkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi walaqahum nadratan wa surura. Di dalam surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang beriman, maka Allah menjaga mereka dari keburukan azab pada hari kiamat, dan Allah anugerahkan kepada mereka nadratan, kecerahan pada wajahnya, keindahan pada fisiknya, dan kegembiraan di hatinya. Jadi perbaikan lahir batin maksudnya. Ya, bahkan sebagian dari para ulama ketika menafsirkan hadis ini menghubungkannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran, "Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa'ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzabi bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun." Pada hari kiamat nanti ada wajah yang berseri-seri dan ada wajah yang putih berseri-seri dan ada wajah yang hitam muram. Ketika menafsirkan ayat ini, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, yang putih berseri-seri wajahnya adalah ahlu sunnah. Karena mereka belajar sunnah, dicerahkan wajahnya. Dan nanti akan dibalas di akhirat nanti dengan wajah mereka putih berseri-seri bercahaya. Adapun ahlul bid'ah, orang-orang yang tidak belajar sunnah Rasulullah SAW, berpaling dari petunjuk beliau, sebagaimana di dunia mereka berjalan dalam kegelapan, di akhirat nanti dijadikan wajah mereka hitam muram sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Yang jelas, kita perhatikan di hadis tadi, ya, keutamaannya seperti ini dunia akhirat. Rasulullah SAW menjelaskan tahapan urutan dalam belajar agama. Ya, pertama mendengarkan. Orang yang menuntut ilmu berarti dia harus konsentrasi mendengarkan. Harus dia bersungguh-sungguh untuk mendengarkan. Ya, harus menghilangkan hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasinya ketika mendengarkan kajian yang sedang disampaikan. Makanya di zaman ulama salaf dulu kalau kita perhatikan, mereka belajar, ya, seperti disebutkan di dalam biografinya imam besar Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'ut tabi'in, Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, ahlul hadis yang terkenal. Beliau ini termasuk gurunya Imam Ahmad dan ulama-ulama besar di zamannya. Ketika beliau mengajar, itu murid-muridnya itu duduk memperhatikan dan menulis seolah-olah di kepala mereka ada burung. Mereka tidak ada yang bergerak. Jadi kalau ada burung kan takut bergerak, nanti burungnya terbang. Gitu. Itu gambarannya. Seperti itu majelis ilmu mereka. Demikian fokus dan konsentrasi. Jadi pertama mendengarkannya. Fawa'aha, kemudian berusaha memahaminya. Ya, kita dengarkan baik-baik, kita berusaha memahaminya. Inilah yang kita butuhkan sewaktu kita menghadiri majelis ilmu, ya. Konsentrasi. Kemudian di zaman ulama salaf dulu, seseorang ketika majelis ilmu kan di zaman dahulu itu tidak menggunakan pembesar suara seperti sekarang yang kita miliki, ya, mikrofon misalnya. Mereka dulu dengan suara dari
dari ustadz yang menyampaikan atau syekh yang menyampaikan, sehingga di zaman mereka dulu orang yang duduk di depan itu yang paling utama. Makanya dulu ulama salaf itu ketika menghadiri majelis ilmu mereka berlari, artinya berlomba mencapai majelis yang paling depan, karena mereka akan bisa lebih konsentrasi mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh gurunya ketika berada di barisan terdepan dalam majelis ilmu tersebut. Nah, jadi memahaminya, berusaha memahaminya. Ini juga menjadi sebab kenapa kita mencatat, supaya nanti kalau kita ingin mengulangi agar lebih paham dan lebih menguatkan ilmu, kita bisa ulangi kembali setelah itu. Inilah ilmu yang bermanfaat. Ya, kata sebagian dari para ulama, hayatul ilmi mudzakaratuhu. Ilmu itu semakin hidup, semakin ketika diulang, dipelajari kembali. Di murojaah namanya, ya, dipelajari sewaktu kita telah pulang ke rumah kita. Jadi tidak ada yang, sehingga ilmu tidak hanya lewat saja, kemudian berlalu setelah berlalunya majelis, karena tidak pernah diulang, tidak pernah dibaca kembali. Ini justru mematikan ilmu yang seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, wahafidhaha, berusaha untuk menghafalnya. Berusaha untuk menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Al-Qur'an dimudahkan, kan? Berarti ini perkara yang dimudahkan insya Allah kalau kita pelan-pelan untuk berusaha menghafalnya. Setelah itu berusaha kita menyampaikannya. Tentu setelah kita mengamalkan, kita menyampaikannya kepada orang lain. Yang jelas hadis ini juga menyebutkan tentang urutan-urutan tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi bukanlah yang dimaksud dengan orang yang sukses dalam menuntut ilmu dia mengatakan, "Oh, saya menghadiri sekian banyak majelis." Terus apa yang tertinggal? Apa yang merubah hatinya? Apa yang berbekas pada dirinya? Ini kan berarti bukan ilmu yang bermanfaat. Bukan kualitas, bukan kuantitas yang dijadikan sebagai tolak ukur di sini, tapi kualitas dari ilmu tersebut. Ya, ingat kita menuntut ilmu, menghafal atau sering menghadiri, memang ini baik karena ini merupakan sarana agar kita bisa dapatkan ilmu. Tetapi sarana itu harus membawa kepada tujuan. Di sini ada al-wasilah, ada al-ghayah. Ada sarana, ada tujuan. Tujuannya apa? Agar kita paham. Setelah kita paham, ilmu akan masuk ke dalam diri kita agar bisa merubah kita menjadi lebih baik. Itu tujuannya. Nah, kalau cuma sekedar sarananya banyak tapi tidak pernah mencapai tujuan, ini berarti bukan ilmu yang bermanfaat. Sama kalau kita lihat Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan tentang misalnya ya sumber ilmu yang paling utama adalah apa? Al-Qur'an, jelas. Firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang lebih utama dibandingkan membaca firman Allah, merenungkan isinya, memperbaiki diri kita dengan keindahan kandungan maknanya ketika menyentuh hati kita. Al-Quran diturunkan untuk direnungkan isinya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah, penuh dengan keberkahan Al-Quran, agar manusia bisa merenungkan isinya dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Ini Al-Quran diturunkan tujuannya mulia, untuk direnungkan, karena kalau direnungkan berarti kita menyentuhkan keindahan maknanya ke hati kita. Nah, hati kita ini yang ingin dibersihkan supaya kotoran-kotoran yang menghalangi masuknya iman, masuknya manfaat ilmu bisa dibersihkan. Supaya pohon iman yang kita tanam di hati kita akan bisa tumbuh sehingga mengeluarkan buahnya. Menjadikan kita lebih khusyuk, lebih ikhlas, lebih takut, lebih cinta, lebih berharap kepada Allah dan semua kebaikan-kebaikan yang lain. Inilah yang namanya tadabbur Al-Quran. Ini adalah tujuan atau al-ghayah dalam bahasa Arab. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, membacanya dengan baik, dengan suara yang merdu, menghafalnya dengan hafalan yang kuat, tidak ragu lagi besar keutamaannya. Tapi tetap dia adalah wasilah, sarana. Sekarang antara sarana dan tujuan, lebih utama mana? Pastinya kalau dibutuhkan, ya pasti dibutuhkan. Karena bagaimana mungkin mencapai tujuan kalau tanpa sarana? Iya kan? Tanpa pengantar, tidak akan sampai kepada tujuan. Tapi sarana seindah apapun kalau tidak membawa kepada tujuan juga tidak ada artinya. Dan tetaplah di antara keduanya, tujuan tentu yang paling utama. Nah, sekarang kadang-kadang orang kesalahannya adalah dia hanya fokus kepada sarananya. Wah, saya ingin baca Al-Quran yang baik, saya baca Al-Quran yang indah. Baik, bagus.
Lisan Anda menjadi indah dengan bacaan tajwid yang benar, makhraj yang benar, bacaan Al-Quran dengan suara yang merdu. Tapi hati Anda kapan dapat bagian? Padahal hati ini adalah sumber kebaikan yang kalau dia baik akan mempengaruhi semua anggota badan kita. Hati kita akan dapat bagian waktu kita memahami kandungan isi Al-Quran dan merenungkannya. Inilah tujuannya kita belajar Al-Quran. Dan inilah sebaik-baik manfaat dari ilmu agama yang kita pelajari dengan perenungan tadi. Makanya ini yang menjadi perhatian bagi kita. Ya, kita belajar tujuannya adalah untuk paham, untuk perbaikan diri, agar semakin menuntut ilmu, semakin kita dapatkan dampak positif, perbaikan pada diri kita, meningkatkan kebaikan iman kita, meningkatkan khusyuk kita, dan meningkatkan ya kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Insya Allah mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kita akan teruskan lagi menambahkan penjelasan tentang beberapa adab-adab dalam menuntut ilmu untuk memudahkan kita bisa memaksimalkan ya kualitas dari ilmu yang kita pelajari dalam majelis-majelis ilmu yang kita ikuti. Insya Allah saya cukupkan ya untuk kita lanjutkan dengan tanya jawab yang sudah antum persiapkan. Saya persilakan, tafadhol. Barakallahu fikum. Nah. Masya Allah, Taufik Ustadz atas pengantar pembukanya ini. Mudah-mudahan dengan metode yang tadi Ustadz sampaikan kita bisa mendapatkan ilmu dan kita bisa mengamalkannya. Amin. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk itu kami persilakan untuk Ahi Beta untuk menanyakan ke Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, ini kebetulan ada 3 pertanyaan dulu yang saya kira sesuai materi. Insya Allah saya bacakan satu persatu aja ya Ustadz ya. Insya Allah. Ya, silakan. Baik. Jadi ada pertanyaan bahwa ada seseorang yang merasa kalau dia mengetahui ilmu itu sehingga dia akan terkena atau melanggar atau dianggap berdosa karena sudah tahu. Nah, ini akhirnya menjadi keengganan dia menuntut ilmu ini Ustadz. Ini kan tablis iblis ya mungkin ya. Nah, kira-kira pertanyaannya seperti itu Ustadz. Gimana kiatnya untuk menghadapi perasaan seperti itu mungkin begitu. Terima kasih Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau yang bertanya kepada kita semua tentang seseorang yang ketika belajar atau ketika ingin belajar dia merasa takut nanti dia malah susah mengamalkannya dan semakin besar dosanya ketika tidak mengamalkan karena dia sudah tahu. Beda kalau dia belum tahu. Ya, tentu lebih ringan karena dia belum paham gitu. Ini tentu merupakan tipu daya syaitan bagaimana cara menjawab kerancuan seperti ini ya. Tapi barakallahu fikum, pertama sudah kita bahas tadi. Ilmu agama itu adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan jaminan pertolongan bagi orang yang menuntutnya dengan benar. Seandainya ilmu agama ini bersumber dari manusia, hanya sekedar teori buatan manusia atau nasihat dari manusia biasa, kita katakan manusia ucapannya tidak mengandung keberkahan. Ucapan manusia ya mungkin kita ikuti tapi belum tentu akan memperbaiki diri kita. Contoh misalnya kita pelajari ilmu umum ya, tanpa orang yang belajar ilmu misalnya orang yang tidak beriman, mungkin dia paham. Ya, kita lihat orang-orang yang kafir yang tidak beragama bahkan belajar, wah dia karena orangnya cerdas, dia cepat paham, cepat bisa menguasai ilmu tersebut. Tapi perbaikan untuk dirinya, perbaikan untuk akhlaknya, dan bukti terbesar dia tidak terbimbing untuk masuk Islam atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi bukti bahwa ilmu tersebut tidak membimbing dirinya untuk perbaikan jiwa dan raganya, ya, lahir dan batin pada dirinya. Nah, beda sama ilmu agama. Ilmu agama Allah yang menjamin. Dan siapakah yang memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu? Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi kita bahas ilmu yang bermanfaat, yang kita belajari dengan metode yang benar, hasilnya apa? Akan menumbuhkan rasa takut di hati kita.
Sehingga dengan rasa takut ini kita akan takut berbuat maksiat, takut melanggar perintah Allah. Apalagi sudah kita tahu, kita akan segera mengamalkannya. Kemudian menjadikan kita merasa tenang dan damai waktu berzikir kepada Allah. Ini akan menjadikan kita selalu berlomba-lomba untuk berzikir. Karena siapa orang yang tidak ingin tenang dalam hidup? Setiap ada masalah dia akan selalu lari berzikir kepada Allah. Dia akan selalu kembali melaksanakan sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika dapat masalah langsung beliau laksanakan sholat. Karena itu cara untuk segera mendapatkan solusi. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghilangkan kegundahan yang dihadapi hamba tadi. Ini manfaatnya. Maka ya kita jawab syubhat ini dengan mengatakan justru dengan menuntut ilmu akan membimbing kita untuk semakin baik. Karena ilmu itu di samping membenarkan pemahaman kita juga membimbing hati kita agar semangat mengamalkannya. Ya, kita ingat, saya lupa apakah saya pernah jelaskan di pertemuan yang lalu tentang keutamaan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu terkandung padanya dua bimbingan, bimbingan ilmu dan bimbingan amal. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Najm ayat yang kedua. Rasulullah SAW disifati oleh Allah dalam firman Allah ini, ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Sahabatmu yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau tidak sesat dan tidak menyimpang. Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ighathatul Lahfan menjelaskan kalimat atau kata ad-dhalal, Rasulullah SAW tidak ada pada diri beliau kesesatan. Ad-dhalal. Ad-dhalal ini kata beliau maksudnya kesesatan dalam ilmu, kesalahpahaman terhadap dalam memahami agama. Tidak ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, al-ghiwayah. Ini artinya penyimpangan dalam mengamalkan. Ini juga tidak ada pada diri Rasulullah SAW. Berarti apa? Kalau kita belajar petunjuk sunnah dengan benar, ilmu kita akan terbimbing, pemahaman kita akan kuat, sesuai dengan dalil. Dan yang kedua, pengamalannya pun akan termotivasi diri kita untuk semangat mengamalkannya. Subhanallah. Dan ternyata kedua bimbingan ini yang disebutkan pada khulafaur rasyidin. Makanya disebutkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyin. Hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa, pengganti-penggantiku yang memiliki dua sifat. Ar-rasyidin, memiliki ar-rusydu, yaitu bimbingan dalam mengamalkan agama. Al-mahdiyin, mendapatkan al-huda, yaitu bimbingan dalam memahami atau membenarkan ilmu dalam memahami agama. Jadi kita yakin dengan dua jaminan ini, kalau kita belajarnya dengan benar, dan tentu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar dibimbing dalam memahami agama dengan benar dan semangat untuk mengamalkannya. Insya Allah dengan belajar yang benar, belajar yang baik, sebagaimana dulu para ulama salaf, tadi sudah kita sebutkan juga contohnya, ucapan dari Al-Hasan Al-Basri, setelah mereka belajar langsung tidak ditunggu lama, perubahan atau dampak positif mereka rasakan dalam perbaikan diri mereka lahir dan batin. Nah, barakallahu fikum. Baik Ustadz, terima kasih. Saya bacakan pertanyaan kedua dari hamba Allah. Mohon pencerahannya dan nasihatnya Ustadz. Apabila seorang suami karena semangat dalam menuntut ilmu dibanding si istri, sehingga dalam pendidikan anak-anak si suami lebih mengedepankan akal, misalnya anak-anak diberikan HP, sementara si istri melarang hal tersebut karena efek-efek buruk kepada anak-anak, malas menghafal, sholat. Tetapi suami bilang kasihan, anak-anak tidak punya HP sementara teman-temannya punya HP sendiri. Kemudian si istri melarang anak-anak menonton TV, tapi malah si suami beli antena TV. Bagaimana sikap istri dalam hal ini, Ustadz? Kami menginginkan keluarga yang islami dan anak-anak yang soleh dan solehah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah, fikum barakallah. Pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada antum yang bertanya, kepada keluarganya dan kepada kita semua. Ya, kondisi yang disebutkan tadi memang terjadi dan bahkan mungkin tidak jarang ya. Suami dan istri, yang satu lebih semangat ngaji, yang satunya lagi semangatnya di bawah
atau bahkan mungkin tidak memahami pengajian. Tapi secara asal masih ada kebaikannya, sehingga susah untuk kemudian dihukumi bahwasanya ya mungkin kalau yang satunya sama sekali tidak sholat, sama sekali tidak beragama, kan mungkin kita akan katakan dia perlu dinasihati dengan tegas, kalau tidak bisa saja. Tapi ini masih ada kebaikannya sehingga mestinya harus berusaha dipertahankan. Iya, tentu saja pertama yang kita lakukan ya adalah berusaha menasihati dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suami atau istri yang tidak menjalankan dengan baik agama ini agar terbuka hatinya supaya bisa menjalankan agama bersama-sama dengan lebih baik. Bisa juga berusaha kita ajak dia sampai kita carikan waktu, si istri berusaha semaksimal mungkin setelah berdoa kepada Allah ya mengajak suaminya mengikuti pengajian atau meminta kepada temannya mungkin agar suaminya bisa datang berkunjung, agar bisa mengajak suami yang kurang ini agar bisa diajak bersama-sama, mungkin dengan diajak bersama-sama ada sama-sama laki-laki yang diskusi, mudah-mudahan agar akan bisa membuka hatinya agar mau menerima kebenaran. Ya, adapun masalah praktek yang terjadi tadi ketika mendidik anak, istri melarang untuk memberikan handphone, ternyata suaminya mengatakan kasihan, sehingga istri pun tidak bisa melawan kehendak suami dalam masalah ini, padahal jelas ada madorotnya. Ya, masalah seperti ini bisa didiskusikan dengan baik. Mungkin kalaupun diberikan handphone, tapi diberikan konten-konten yang baik, yang sifatnya mendidik, di samping ada hiburannya, tapi tidak hiburan yang melalaikan. Ya, alhamdulillah sekarang kita tahu banyak konten-konten yang dibuat oleh sebagian dari kaum muslimin yang ternyata bisa kita pilih-pilih yang terbaik di antaranya. Ya, meskipun itu ada permainannya sedikit, tapi tetap juga tidak melalaikan. Dan sebagian anak-anak yang memakai ini ternyata juga bisa suka, senang. Ya, mungkin kita berusaha memilihnya atau kita mencari karena ini bagian dari usaha kita untuk mendidik anak kita dengan baik. Kita bisa mendiskusikannya hal ini. Demikian pula yang berhubungan dengan tontonan televisi misalnya, kalau kita bisa memberikan atau memilihkan kepada mereka tontonan yang baik dalam hal ini, ya, maka kita bisa usahakan kebaikan yang kembali kepada kemaslahatan bersama. Kalaupun misalnya ternyata tidak bisa, ternyata mungkin suaminya tidak menyetujui atau hal yang lain, maka yang bisa dilakukan oleh seorang istri tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin kalau mereka hubungannya baik, mereka akan bisa berdiskusi dengan baik dalam masalah ini. Karena toh istri juga tidak melarang sama sekali mengikuti keinginan suami, cuman mungkin diarahkan agar isi dari tontonan yang mereka tonton adalah yang baik, ya, yang tidak melanggar agama, yang bisa lebih mendidik, dan hal-hal seperti ini sekarang insya Allah kalau kita cari dan kita usahakan kita akan dapatkan. Dan banyak sebagian dari ikhwan kita yang menyebutkan bahwa mereka dapatkan tontonan-tontonan yang baik untuk anak-anak yang bisa lebih mendidik kepada kebaikan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustadz. Yang berikutnya mungkin masih sedikit berkaitan. Ini pertanyaannya adalah bagaimana kiat-kiat menyemangati anggota keluarga, khususnya anak-anak kita agar semangat dalam belajar agama selain kita memberi contoh dan mengajaknya. Mungkin masih berhubungan ya Ustaz. Terima kasih. Ya, barakallahu fikum. Ini juga pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmatnya kepada antum yang bertanya dan kepada kita semua, ya. Setiap kali kita membahas tentang kiat atau cara untuk kebaikan, pasti yang pertama kali kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua kebaikan ada di tangannya, dan berdoa itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, miftahu kulli khairin. Doa adalah kunci pembuka segala kebaikan. Maka jangan bosan-bosan berdoa, jangan putus asa dari berdoa, dan sungguh-sungguh mencari waktu-waktu dikabulkannya doa. Kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan keluarga kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Baik. Sekarang bagaimana caranya mengajak kepada kebaikan? Sudah kita sebut sebenarnya asalnya kebaikan itu kan sesuai dengan fitrah manusia. Kebaikan itu tauhid, keimanan, ibadah kepada Allah ini diterima asalnya oleh fitrah manusia. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahkan mengatakan innal khaira asilun wasu'a dakhilun. Kebaikan itu adalah asal yang dikenal oleh hati. Sedangkan keburukan itu dakhil, masuknya belakangan, pendatang baru dia. Kira-kira secara asal orang lebih kenal
Yang lama atau kenal yang pendatang baru? Pasti yang lama lebih dikenal. Maka seperti itulah keadaannya hati manusia. Anak-anak kita termasuk yang tentu diciptakan di atas fitrah. Seandainya kita bisa sampaikan dengan baik kebaikan tersebut, mereka akan terima. Cuman mungkin ya ada pengaruh-pengaruh, ya tentu tipu daya syaitan memalingkan manusia dari fitrah kebaikannya sejak manusia dilahirkan di dunia ini. Syaitan berusaha memalingkan yang mempengaruhinya. Ini yang perlu kita lawan. Setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha sungguh-sungguh untuk menjadikan kebaikan-kebaikan itu kita dekatkan sebab-sebabnya dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Jadi di samping kita nasihati, kita contohkan kebaikan tersebut, ya selalu kita ajak. Kita ajak di kumpulan, di tempat-tempat yang baik. Sebagian saat ini alhamdulillah kajian-kajian yang mungkin diusahakan untuk anak-anak, yang tidak lepas dari mungkin ada permainan-permainannya, tapi juga ada kebaikan-kebaikannya. Mungkin antum bisa bekerja sama ikhwan yang lain untuk kemudian mendatangkan seorang yang memang punya pengalaman dalam masalah ini untuk bisa menyampaikan atau memberikan pengajian khusus bagi anak-anak tersebut, atau didekatkan di lingkungan-lingkungan yang sudah terbiasa anak-anaknya melakukan hal-hal yang baik. Ini tidak sia-sia usaha kita kalau kita berusaha mengusahakan hal tersebut. Ya, termasuk tadi kalau berhubungan dengan masalah penggunaan handphone dan televisi kan juga sudah ada solusi-solusi untuk kebaikan dalam masalah ini. Yang jelas kita usahakan dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tantangan di akhir zaman fitnah sangat besar. Jangankan anak kecil, orang besar saja banyak yang terjerumus. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala keburukan. Cuma kita selalu yakin agama Allah ini adalah satu-satunya solusi untuk segala kebaikan. Dan kita yakin kalau kita berpegang teguh dengan benar kepada agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kepada kita bimbingannya. Kalau kita bersungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Nah, barakallahu fikum. Baik Ustadz, setelah ini ada penanya langsung. Mungkin kami persilakan Wijanarko ya, untuk unmute. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Makasih Ustadz Beta. Pak Ustadz mau nanya nih Pak Ustadz. Jadi saya kan istilahnya baru sekali khatam dan membaca arti Al-Quran, dan saya memaknai Al-Quran itu seperti operating, kalau di permesinan itu ada operating manual sama maintenance instruction ya, artinya itu operating manual kalau untuk kita hidup di dunia maupun nanti setelah hidup. Nah, kalau nggak membaca operating manual atau manual instruction itu, terkadang kita juga suka salah kalau kita di bidang permesinan. Nah, harus dibaca selengkapnya agar itu menjadi benar cara pengoperasian. Nah, untuk Al-Quran ini bagaimana trik kita supaya bisa menguasai? Takutnya kalau nggak dikuasai jadi banyak yang salah Ustadz dalam penafsiran atau apapun gitu. Padahal kalau saya baca artinya banyak sekali yang memang tersirat dan memang tidak eksak bisa dimengerti langsung oleh manusia. Sedangkan pengertian manusia juga berbeda-beda sehingga banyak penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda. Nah, kira-kira gimana kita menyikapi Al-Quran ini sebagai petunjuk dan operating manual kita selama di dunia gitu Pak Ustadz. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan untuk antum yang bertanya kepada kita semua. Mengenai membaca dan memaknai Al-Qur'an, ya pastinya kita harus mengikuti metode yang benar. Kalau tadi disebutkan ada kita membaca aturannya secara manual, ya maka dalam membaca Al-Qur'an kita mesti belajar dari orang yang ahli. Ya sama dengan masalah menjalankan mesin kan tidak mungkin juga orang yang tidak punya kemampuan, tidak pernah belajar sama sekali, dia langsung bisa mengoperasikan mesin hanya sekedar membaca aturannya saja kan tidak bisa juga. Dia mesti punya latar belakang belajar dulu, kemudian dia pernah praktek, kemudian setelah itu dia membaca aturannya baru dia kemudian bisa menjalankannya. Itu pun juga tentu terjadi kesalahan atau kekurangan yang kemudian diadakan perbaikan sesuai dengan pengalamannya setelah itu. Baik, berhubungan dengan masalah Al-Quran, kita sudah sebutkan tadi sebagian. Allah telah menjanjikan Al-Quran itu mudah difahami.
Kemudian Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran, dia sebagai nurun wa kitabum mubin, cahaya dan kitab yang memberikan penjelasan. Kira-kira kalau ada kitab yang disebutkan begini fungsinya, sebagai cahaya dan memberikan penjelasan, diturunkan berarti tujuannya untuk mengkaburkan atau memudahkan kita memahami? Pasti jawabannya memudahkan kita memahami. Sudah dijanjikan sebagai cahaya, Allah menjanjikan dimudahkan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, kami telah mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan. Ya, kemudian disebutkan sebagai nurun kitabum mubin, cahaya dan kitab yang memberikan penjelasan. Al-Qur'an adalah tibyanan likulli syai, penjelas bagi segala sesuatu. Busyra, kabar gembira, dan bahasa-bahasa yang indah. Seharusnya ya tidak ada kesulitan ketika kita mempelajarinya. Cuman memang tentu saja ada orang yang mendalami dan memang ahli dalam memahami Al-Quran, ini yang harusnya kita jadikan sebagai rujukan kita. Itulah sebabnya kenapa kita selalu mengajak kembali kepada pemahaman para sahabat dan para ulama yang mengikuti jalan mereka. Karena mereka, para sahabat, turun kepada mereka Al-Quran. Dulu mereka belajar Al-Quran satu ayat sampai selesai. Makanya mereka benar-benar menguasai. Kemudian metode ini diwariskan kepada generasi yang datang setelahnya. Terus sampai di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, kalau kita merujuk kepada tafsir Al-Quran yang menukil penjelasan para sahabat, para ulama tabi'in, kita akan dapatkan penjelasan yang sangat indah, dan inilah penjelasan yang benar tentang makna Al-Quran tersebut. Kalaupun ada perbedaan di kalangan mereka, ini bukan perbedaan yang sifatnya saling kontradiksi. Perbedaan yang bisa dikompromikan. Karena akan datang ulama berikutnya yang akan menjelaskan bagaimana cara mengkompromikan perbedaan pernyataan mereka tersebut. Nah, ini kalau kita belajar Al-Quran kembali kepada ahlinya. Oleh karena itu, sebagaimana bidang-bidang ilmu dalam urusan dunia kita kembalikan kepada ahlinya, maka demikian pula Al-Quran kembalikan kepada ahlinya. Kalau sekarang kita ingin mulai belajar, kita mulai memilih misalnya terjemahan Al-Quran, karena kita mungkin terbatas, kita harus belajar bahasa Arab dulu, nanti kita harus belajar tafsir dulu. Untuk sementara waktu, ya, kita pilih terjemahan yang paling baik. Kita cari terjemahan yang bisa paling tidak kita anggap paling dekat dengan makna yang dikehendaki dari ayat-ayat tersebut, diterjemahkan dengan benar. Alhamdulillah, terjemahan yang dibagikan oleh pemerintah Arab Saudi, ada juga sebagian terjemahan yang dikoreksi kembali oleh beberapa ustadz yang tentu punya ilmu dalam masalah ini. Ini baik untuk kita jadikan sebagai rujukan dalam terjemahan kita. Misalnya kalau kita ingin lihat terjemahan sekaligus bisa memahami sedikit makna dari ayat-ayat atau surat-surat pendek yang sudah kita hafal misalnya. Tentu setelah ini kita harus lebih lanjut lagi belajar tentang tafsir. Kita dengarkan kajian-kajian tafsir yang merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti tafsir Ibnu Katsir, yang juga alhamdulillah sudah ada terjemahannya. Kemudian ada tafsir yang juga ringkas penjelasannya, tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Taisirul Karimir Rahman, juga ada terjemahannya, ya berapa jilid itu. Ya, ini termasuk usaha kita agar bisa memahami Al-Quran. Dan tentu termasuk dalam masalah ini adalah kita berusaha belajar bahasa Arab. Kita berusaha belajar bahasa Arab. Kalau kita bisa menguasai bahasa Inggris, kita bisa belajar tentang istilah-istilah yang susah dari pekerjaan kita, ya, pekerjaan-pekerjaan yang berat bisa kita berusaha pahami cara mengerjakannya. Apalagi untuk agama kita yang menyangkut kebaikan dunia akhirat kita, harusnya kita berikan waktu. Kita berusaha belajar bahasa Arab agar kita bisa paham bahasa Al-Quran, kita langsung bisa merenungkannya. Nanti tafsir kita akan bisa baca sendiri, kemudian kita berusaha memahaminya. Ini kita jadikan sebagai target hidup kita, ya, karena dengan cara seperti inilah kita akan sempurna bisa memahami kandungan makna Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Barakallahu fikum. Nah, baik Ustadz, ini ada penanya Aki Andi, silakan. Terima kasih. Silakan Aki Andi, di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Andi, silakan. Barakallahu. Ya, saya mau menanya mengenai penjelasan mengenai salat jamak dan qashar, Ustaz.
mungkin lebih detailnya dan kapan bisa kita lakukan dan sebaiknya bagaimana cara melakukannya. Juga kalau tidak salah saya pernah mendengar pada saat Nabi Muhammad itu Fatu Mekah selama 30 hari kalau nggak salah Ustaz ya. Di Mekah itu beliau melakukan qashar, salatnya di qashar semua gitu ya Ustaz ya. Itu sih aja pertanyaan saya Mas Ustaz. Mohon penjelasan. Terima kasih Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari Pak Andi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah kebaikan bagi beliau dan kepada keluarga juga kepada kita semua. Ya. Mengenai salat jamak dan qashar ini kita tahu adalah dua keringanan yang Allah berikan. Dan yang namanya keringanan rukhsah kalau kita laksanakan dengan benar ini mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan di sisi Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba yang melaksanakan keringanan-keringanan yang diberikannya sebagaimana Allah tidak menyukai atau membenci orang yang berbuat maksiat kepadanya. Ringkasnya saja supaya saya tidak supaya bisa jawabannya lebih ringkas ya. Jamak dan qashar itu perbedaannya adalah jamak menggabung sholat, dua sholat menjadi satu waktu, baik itu di awal waktu ataupun di akhir waktu. Dalam hal ini sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Ya, ini yang bisa digabung ya. Dijadikan misalnya kita laksanakan di waktu maghrib atau dilaksanakan di waktu isya atau di tengah-tengahnya, demikian pula zuhur dan asar seperti itu. Dia menggabung dua sholat menjadi satu. Qashar adalah kita tahu meringkas sholat. Ya, seperti dalam sunnah Rasulullah SAW dalam hal ini sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Berarti berlaku untuk sholat isya, zuhur dan asar. Ya, 3 sholat. Isya, zuhur dan asar. Baik, itu secara pengertian ringkasnya. Perbedaan waktu pelaksanaannya. Kalau jamak itu berhubungan dengan hajat atau kebutuhan. Hajat atau kebutuhan. Kalau qashar itu berhubungan dengan safar. Paham ya? Ini ringkasnya. Kalau jamak itu berhubungan dengan kebutuhan, kalau qashar itu berhubungan dengan safar. Sehingga kalau tidak safar, orang tidak boleh mengqashar sholatnya. Kalau tidak ada kebutuhan, orang tidak boleh menjamak sholatnya. Ya, kedua-duanya bisa digabungkan, jamak dan qashar sekaligus ketika orang melakukan safar dan ada kebutuhan. Ada hajat, contohnya orang sedang transit di bandara, misalnya dari Jakarta dia ingin pergi ke Makassar, ternyata dia transit di Jakarta. Jam 1 dia mendarat Jakarta transit Surabaya, ya. Ya. Mendarat di bandara Surabaya jam 1 siang. Maka dia bisa melaksanakan karena dia sedang safar dan dia ada hajat, ya. Karena nanti sampai di Makassar mungkin khawatirnya sudah terlambat atau keperluan yang lain, maka dia bisa melaksanakan di bandara Surabaya sholat zuhur 2 rakaat. Caranya dengan mengumandangkan azan dulu, ini sunnahnya yang terbaik ya. Mengumandangkan azan dulu, kemudian qomat, setelah itu langsung laksanakan zuhur di qashar, ya. Jamaah takdim berarti didahulukan 2 rakaat, setelah itu dia bangkit qomat lagi, tidak perlu azan yang kedua, qomat lagi, kemudian sholat asar 2 rakaat. Berarti dia telah melaksanakan zuhur dan asar dengan jamak dan qashar. Di satu keadaan kita punya hajat tapi tidak safar, di rumah misalnya. Ada orang pulang kerja capek, sakit, kurang enak badan. Ya. Dia pulang sementara di kantor tiba-tiba dia sedang sakit, minta izin pulang, sampai di rumahnya sekitar jam 2 siang. Dia ingin istirahat, maka dia bisa laksanakan sholat jamak tanpa diqashar karena dia tidak safar. Maka setelah dia berwudu, dia mengumandangkan adzan di rumah, dia melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. 4 ya, karena tidak qashar. Setelah itu dia qomat lagi, laksanakan sholat asar 4 rakaat. Itu boleh. Untuk nanti dia istirahat, tidur sampai maghrib baru dia bangun kembali, misalnya. Atau misalnya dia ingin akhirkan, karena dia sedang capek dan sakit, dia ingin istirahat dulu, nanti dia pasang jam waker misalnya, atau suruh keluarganya nanti bangunkan dia sekitar jam 4, supaya dia istirahat dulu misalnya, dia tidur, nanti dia jamak takhir.
Nanti jamaah akhir tetap harus duhur juga di luar, ya tidak boleh dibalik-balik sholat, urutannya harus tetap meskipun diakhirkan. Dia kumandangkan adzan, setelah itu sholat qomat, sholat duhur 4 rakaat, baru kemudian sholat qomat lagi, baru sholat asar 4 rakaat. Itu boleh. Dia menjamak tanpa dikosor, ya, karena dia tidak sedang safar. Kemudian ketika sedang hujan, itu juga diperbolehkan. Nabi SAW sebagai imam kaum muslimin, ketika hujan deras di Madinah itu pernah menjamak sholat. Ketika sholat maghrib, tiba-tiba hujan deras, maka beliau langsung mengumandangkan qomat lagi setelah salam maghrib, kemudian dikomatkan lagi untuk isya, langsung dilaksanakan. Ini tentu kembali kepada imam, ya, imam masjid, imam sholat rawatib, dia yang menentukan. Ketika hujan misalnya, dia memandang ini akan menjadi sebab tanah becek, kemudian menjadi sebab kesulitan orang ke masjid, maka dia boleh menjamak sholat waktu itu karena ada hajatnya. Jadi banyak hajat yang kadang-kadang seperti ini dibutuhkan seseorang bisa menjamak sholatnya, ya. Seorang dokter misalnya ingin melakukan bedah, ya, yang butuhkan waktu lama, dia bisa menjamak sholatnya juga tanpa dikosor karena dia tidak sedang perjalanan. Demikian pula waktu orang yang sedang melakukan perjalanan tapi dia tidak ada kebutuhannya, dia hanya bisa mengkosor sholat tanpa menjamak. Nabi SAW ketika haji, itu ketika bermalam di Mina, hari tasyrik 2 atau 3 hari, ya, di Mina tanggal 11, 12, 13 itu, beliau melaksanakan sholat pada waktunya tapi semua dikosor. Jadi duhur 2 rakaat, adzan qomat 2 rakaat. Sampai sekarang kalau kita laksanakan haji masih seperti ini pelaksanaannya. Di tenda-tenda atau di masjid yang ada di Mina, ya, laksanakan sholat 2 rakaat, duhur 2 rakaat, sudah selesai. Nanti asar lagi, adzan lagi, sholat lagi 2 rakaat. Nanti maghrib tetap 3 rakaat, nanti isya 2 rakaat, subuh lagi 2 rakaat, begitu. Jadi kita melakukan safar di satu daerah tertentu, orang dari Jakarta misalnya safar ke Surabaya, dia berapa hari di sana, tidak ada kebutuhannya, ya, mungkin dia laksanakan kegiatan, dia istirahat, pulang ke hotel misalnya, tempat penginapnya, waktu duhur, tidak ada kebutuhan kemana-mana, sampai asar dia nganggur misalnya, dia laksanakan duhur tetap pada waktunya. Kalau dia sholat sendiri tentu saja, di kamarnya misalnya masjid jauh, dia laksanakan sholat duhur 2 rakaat. Nanti tiba waktu asar, dia laksanakan lagi sholat asar 2 rakaat, tanpa perlu dijamak, karena tidak ada kebutuhannya. Ya, paling utama tidak ada kebutuhannya, dia tetap kembali melaksanakan sholat pada waktunya, tapi dikosor karena dia sedang musafir. Itu ringkasnya perbedaan antara dua sholat ini. Nah, barakallahu fikum. Insya Allah ini masih ada pertanyaan yang mungkin selaras, Ustaz. Jadi pertama, apakah ada doa khusus untuk doa orang tua kepada anak agar dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar mendapat hidayah dan kuatkan iman Islamnya? Kemudian bagaimana anak yang wataknya keras? Apakah kita doakan atau memang ada kiatnya juga, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada antum yang bertanya dan juga kepada kita semua. Iya, mendoakan anak termasuk ini doa orang tua kepada anak kan termasuk yang disebutkan di dalam riwayat yang sahih, termasuk sebab dikabulkannya doa. Doa orang tua untuk kebaikan anaknya, ya. Doa yang khusus sih tidak ada, tapi bisa ambil dari doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadits-hadits yang sahih dari Rasulullah SAW. Bisa kita lihat di dalam kumpulan doa seperti yang ditulis oleh Ustadz Yazid Jawas. Itu banyak doa-doa kita bisa pilih yang maknanya nanti berhubungan dengan masalah permohonan untuk kebaikan keluarga kita, anak-anak kita. Itu bagus untuk kita baca dan sering kita baca. Tentu saja tetap hidayah di tangan Allah, tapi ini termasuk usaha yang sangat baik dari orang tua untuk mendoakan kebaikan untuk anaknya, ya, memilih waktu-waktu dikabulkannya doa. Ya, kadang-kadang memang kita doanya kurang maksimal karena kita kurang memperhatikan adab-adab dalam berdoa. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan ada doa-doa yang kalau kita kumpulkan padanya adab-adabnya secara maksimal, doa ini la yakadu an yurad, hampir-hampir tidak tertolak. Hampir-hampir tidak tertolak. Saya punya tulisan beberapa tahun yang lalu, saya dimuat di internet, judulnya berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Di situ saya tuliskan beberapa adab-adab penting dalam berdoa, ya, yang adab-adab ini kalau kita perbanyak dalam doa kita, maka peluang doa kita dikabulkan semakin besar juga.
Jadi kita harus perhatikan juga adab-adab seperti ini ya. Termasuk tadi mendoakan anak kita yang mungkin wataknya keras, kita berdoa kepada Allah karena Allah yang Maha Kuasa membolak-balikan hati, melunakkan hatinya. Kalau kita sungguh-sungguh minta kepada Allah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan permohonan kita tersebut. Nah, barakallahu fikum. Baik Ustadz, masih ada waktu. Ustadz Arif, silakan bertanya jika Silakan. bisa bacakan, Arif. Syukron, Hebeta. Ini ada pertanyaan mengenai itu, Ustaz. Ustaz. Ya. Apakah soheh pada saat kita berada di tempat atau di daerah baru, kita mengunjungi, maka juga membaca zikir A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 7 kali, Ustaz. Ya. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau dan juga kepada kita semua. Ya. Sehubungan dengan doa yang disebutkan tadi, ya, yang saya ketahui yang disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Barang siapa yang turun singgah di suatu tempat, kemudian yang membaca doa tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan semua makhluknya. Lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Maka tidak akan ada satu apapun yang bisa mencelakai dirinya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Jadi pertama tidak disebutkan di sini 7 kali, hanya sekali saja. Jadi saya tidak mengetahui kalau ada riwayat yang menyebutkan 7 kali. Yang saya ketahui riwayat ini tidak disebutkan 7 kali, hanya sekali saja. Dan tentu kita renungkan maknanya. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan kalau kita menempati, kita singgah di satu tempat, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan ini juga berlaku kalau kita misalnya beli rumah baru. Kita pertama kali masuk, kita baca zikir tersebut. Ya, setelah kita baca doa masuk rumah, kita baca zikir tersebut. Ya, kemudian tentu nanti kita praktekkan seperti membaca Al-Qur'an agar kalau ada syaitan akan mengusirnya dari situ. Dipraktekkan ketika kita masuk ke rumah baru. Kalau ke daerah yang baru, yang saya ketahui misalnya kita ya masuk pertama kali di hotel misalnya, di kamar, kita baca zikir ini karena ini tempat yang kita singgahi. Kita pertama kali masuk di hotel, kita baca zikir ini. Ya, di samping kita baca doa masuk rumah misalnya, waktu kita masuk kamar pertama kali kita baca juga zikir ini. Kalau tempat rumah ya atau daerah baru yang kita masuki, kalau maksudnya ini tempat yang kita singgahi. Nanti kalau kita ke daerah yang baru tersebut ya kalau cuma lewati ya kan tidak. Tapi kalau misalnya kita mampir di situ, entah kita mampir untuk tinggal sejenak atau mungkin di rumah rumah yang kita tempati sementara, ya kita baca doa yang disebutkan di dalam hadis tadi. Nah, barakallahu fikum. Masya Allah, jazakumullah khair, Ustaz. Satu lagi, Ustaz, boleh Ustaz tambah Ustaz. Mengenai ini, Ustaz, kalau kita sujud tuh kan kita baca subhanallah wa bihamdi, itu boleh lebih dari 3 kali nggak, Ustaz? Iya. Subhanallah. Iya, barakallahu fikum ya. Baik sekali pertanyaannya. Memang tidak ada ketentuannya 3 kali. Tidak ada hadis yang menyebutkannya 3 kali. Pokoknya minimal sekali dan setelah itu bisa lebih dari 1 kali. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah mensifati dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, mensifati salat yang ketika beliau menjadi makmum di belakangnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Setelah selesai salat, maka Anas bin Malik mengatakan, aku tidak pernah salat di belakang seseorang yang lebih mirip salatnya dengan Rasulullah SAW dibandingkan orang ini, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ketika dihitung bacaan tasbihnya ketika ruku dan sujud 10 kali. 10 kali. Ya. Jadi tidak ada batasan 3 kali. Bagaimana kita mengetahui batasan berapa kali kita baca? Gini caranya, Pak, ya. Jadi waktu kita melaksanakan sholat, panjang dari gerakan ruku kita, bangkit dari ruku, sujud,
Duduk di antara dua sujud ini tergantung dari lamanya waktu kita berdiri. Sementara waktu kita berdiri kan lamanya bisa bermacam-macam tergantung ayat yang kita baca. Iya kan? Waktu kita berdiri kan setelah takbiratul ihram kita baca apa? Kita baca doa iftitah. Kemudian berta'awudz. Ya a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian kita baca Al-Fatihah, ya kan? Setelah Al-Fatihah kan bisa kita baca surat pendek, mungkin kita surat malam baca surat yang panjang. Nah, ini yang akan menjadi ukuran untuk gerakan selanjutnya. Makanya kalau orang yang baca 3 kali saja dia salah. Masa setelah Al-Fatihah dia baca Qul huwallahu ahad dengan baca misalnya surat Al-Qiyamah sama panjangnya, kan tidak bisa. Karena kaidahnya kata sahabat yang mulia Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Imam Muslim, ramaktu salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mengamati memperhatikan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faraaitu qiyamahu wa julusahu wa ruku'ahu wa sujudahu qariban minas sawa. Maka aku lihat ketika beliau berdiri, duduk, ruku dan sujud hampir sama panjangnya. Jadi tidak ada yang jomplang ya. Terlalu jauh ini panjang sekali, ini pendek sekali. Sebagaimana sebagian orang sekarang kalau sami Allah liman hamidah sebentar langsung Allahu Akbar. Ini keliru. Kalau bacaannya di awal panjang, berarti rukunya agak panjang. Sami Allah liman hamidah agak panjang. Bagaimana panjang? Diulang-ulang. Semakin panjang bacaan berdirinya berarti yang diulang untuk rukunya subhana rabbiyal azim misalnya atau subhana rabbiyal azim bihamdi semakin panjang. Kalau misalnya dia cuma baca setelah Al-Fatihah qul huwallahu ahad atau Al-Kafirun berarti mungkin cuma 3 kali atau 4 kali cukup. Tapi kalau bacaannya panjang bisa sampai 10 kali atau bahkan lebih, tergantung dari bacaannya supaya nanti semua gerakan atau rukun-rukun yang beliau laksanakan seperti dalam hadis tadi, qariban minas sawa, hampir sama panjangnya. Jadi itulah yang jadikan ukuran untuk menentukan panjang atau pendeknya berapa kali kita mengulangi zikir dalam setiap rukun sholat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ini Ustadz, ada 2 pertanyaan mungkin agak berhubungan. Ya. Pertama adalah ada pertanyaan, ada seorang ikhwan yang ingin ta'adud, meminta kita untuk menunggunya, namun sang istri dari ikhwan tersebut tidak menyetujui untuk ta'adud. Sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh ikhwan dan akhwat tersebut? Syukron Ustadz. Satu dulu mungkin, silakan. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali tentang masalah ta'adud ya. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan kepada antum yang bertanya kepada kita semua. Ini mungkin pertanyaannya sengaja ini ya ditulis ditujukan kepada kajian kali ini begitu ya. Barakallahu fikum. Ya, saya selalu menganjurkan pertama kalau istri yang pertama belum setuju ya, belum setuju memang hukum asalnya poligami atau ta'adud tidak menunggu persetujuan istri yang pertama. Cuman tetap harusnya sang suami ketika ingin poligami, dia berusaha mendidik istrinya supaya bisa dipahamkan tentang hal ini bahwa ini adalah sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat dan harusnya istri berusaha menyetujuinya. Ya. Pertama sekarang kalau istri tidak setuju, setelah itu akan apa? Misalnya istri ini termasuk orang yang berani nanti ketika akan dipaksakan untuk menikah, akhirnya nanti akan mempengaruhi istri yang kedua, maka sebaiknya calon yang kedua ini jangan nekat masuk karena suami ini saja belum bisa mengatasi istrinya yang pertama. Bagaimana dia nanti akan bisa mendidik istri yang kedua? Ya ini sekarang ada tipe-tipe suami yang dia itu ya tidak bisa berbuat apa-apa ketika istrinya yang pertama marah dan ini sering terjadi. Saya mendapatkan pertanyaan atau ada yang curhat sudah lebih dari 3, 4 atau 5 bahkan. Ketika pertamanya dijanjikan, ketika istri yang pertama ngamuk, akhirnya suami tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya istri yang kedua jadi korban, diceraikan. Ya, jadi ini tidak benar. Makanya untuk calon istri yang kedua, ya pertama hendaknya dia bertakwa kepada Allah, jangan dulu berhubungan dengan laki-laki ini karena tentu ini akan mendatangkan fitnah. Ya, kalau dia mau, dia bicara sama istri yang pertama untuk menjajaki keadaannya. Ya, tipenya seperti apa? Kalau ternyata dia ini tipe orang yang keras dan suami tidak bisa tegas sama dia, suaminya tidak bisa tegas sama dia, maka ini susah untuk melangkah yang seperti ini. Nanti dia akan jadi korban. Ya, kalau misalnya suaminya tegas bisa menundukkan istrinya meskipun dia tidak setuju, ya masih mending, tetap dia akan bisa berlaku adil. Tapi kalau dia tidak setuju, bahkan ada yang sembunyi-sembunyi sehingga nanti tidak berani menyampaikan sama istri yang pertama, akhirnya tidak bisa berlaku adil. Nah, bagaimana dia akan membangun rumah tangga yang
ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak di atas keadilan. Makanya hendaknya ini dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya, ya. Kita katakan sama suami tersebut, Anda harus bisa menyampaikan kepada istri pertama supaya dia terima, dan Anda harus bisa bersikap tegas. Kalau seandainya dia menolaknya itu dengan penolakan yang tidak syar'i, Anda harus tegas terhadap istri tersebut. Kalau memang ingin mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya pengamalan ini tidak menjadi sebab keburukan bertambah parah, tapi bisa mendatangkan kebaikan. Nah, barakallahu fikum. Izin Ustadz, ada satu pertanyaan, mungkin ini nasihat buat para suami juga. Afwan mau bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya jika suami marah selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada istri sehingga membuat istri menangis dan sakit hati? Semoga bermanfaat buat para suami, Ustadz. Terima kasih. Ya, barakallahu fikum. Mungkin nanti terputus nanti ya, karena katanya waktunya tinggal 5 menit ini ya. Ya, sebisanya saya berusaha menjawab. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai para suami adalah yang terbaik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik kepada istri. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi laki-laki, bagi suami untuk berbuat baik kepada istrinya. Bahkan ketika dia mencurahkan kebaikan kepada orang lain, yang paling utama adalah dia mencurahkan kebaikan kepada istrinya, keluarga dan istri dan maupun anak-anaknya. Oleh karena itu, tidak pantas seorang suami mempertahankan ucapan-ucapan yang seperti tadi. Kalau dia tahu itu menyakiti istrinya, mungkin sekali 2 kali dia lakukan. Setelah itu harusnya dia bertanya kepada istrinya, kenapa istrinya udah menangis, udah tersinggung ketika dia menyampaikan kalimat seperti tadi. Harusnya dia berusaha merubah. Karena ini dalam rangka menjadi sebab kebaikan mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita sendiri tidak ingin diucapkan kata-kata kasar di hadapan kita, maka tidak boleh kita ucapkan kata-kata kasar ini kepada orang lain. Ini konsekuensi iman. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Kalau ini berlaku bagi saudara kita sama muslim, apalagi yang terdekat dengan kita, dalam hal ini istri ataupun anak-anak kita, keluarga terdekat kita. Oleh karena itu, ya, tidak pantas kita lakukan ini, ya. Kalaupun mungkin kita marah, kita bisa memilih kata-kata yang lebih baik, karena orang yang beriman itu kan orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jangan dikendalikan oleh hawa nafsu yang itu merupakan tunggangan syaitan. Ya. Innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya, bisa mengendalikan nafsunya ketika sedang marah. Ya, kalaupun dia marah, dia tetap kendalikan ucapannya, jangan mengucapkan kata-kata yang kasar. Kalaupun terlanjur keluar kata-kata yang kasar, dia minta maaf. Ya, sebagaimana juga istri harusnya menjaga diri, ya, dari mengucapkan kalimat-kalimat yang memancing emosi dari suaminya. Jadi kedua-duanya harus berusaha untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini perlombaan dalam kebaikan, bukan untuk persaingan, bukan untuk menang-menangan, tapi untuk berlomba-lomba dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tujuannya menikah pertama kali tentu adalah agar saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk bagian besar darinya, yakni mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang menyenangkan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ya mohon minta maaf ya. Tentu setelah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita nasihatkan, dan semoga kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullah khair Ustaz atas tausiahnya. Mungkin waktunya udah tidak bisa lagi Ustaz ya. Karena di sana masuk zuhur Ustaz ya. Iya. Nah. Ya, mudah-mudahan apa yang telah Ustaz sampaikan pada kita ini bisa kita amalkan, bisa kita laksanakan. Amin. Terkait dengan bagaimana metode menuntut ilmunya. Kita harus mendengarkan, memahami, menghafalkan dan menyampaikan ke teman-teman kita. Yang lain, ya. Yang lain, betul Ustaz. Mohon maaf juga pada jamaah yang lain yang belum sempat bisa kami sampaikan pertanyaan karena terbatas waktu. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa sampaikan, dan juga kita bisa ketemu lagi dengan Ustadz, insya Allah. Dan juga nanti kita akan kita sampaikan kembali pertanyaan yang memang belum kita ajukan.
Kami dari panitia Majelis Taklim Rutu Jannah mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun dalam penyampaian selama kajian ini, dan juga kepada Ustadz kami sampaikan terima kasih, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Sebelumnya mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.